Ciri-ciri dari dapur keris jalak adalah dapur kerisnya adalah lurus, ya, bilah kerisnya lurus. Kemudian panjang bilahnya sedang, memakai tikel alis, ini ada tikel alisnya, gandiknya polos atau lugas, memakai pejetan, ya, sudah. Itu saja. Nah, ciri-ciri dari dapur jalak biasanya di sininya adalah gigir sapi. Ini kalau kita raba kerasa, sahabat Pusaka Jawa. Kalau tidak gigir sapi kan pipih, ini namanya ikutnya tilam upih. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Semoga Allah selalu menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa, musibah penyakit maupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesembuhan, karena pada hakikatnya sakit adalah penebus dosa kita, menggugur dosa kita. Kita banyak melakukan dosa, salah satunya amalan yang bisa menggugurkan dosa ya selain ibadah ya ada juga itu adalah sakit, tapi dengan catatan kita ikhlas ridho. Kemudian sahabat Pusaka Jawa yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berlimpah, berkah, berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman sahabat Pusaka Jawa, handai tolan, saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris lurus yang sangat masyhur. Cuman memang dapur keris lurus ini sangat banyak sekali jenisnya, sahabat Pusaka Jawa. Banyak. Kalau bicara banyak berarti lebih dari 2 jamak. Tapi ini lebih dari 10. Ya. Nah, kali ini saya akan membabar dapur pusaka yaitu keris dapur jalak. Kita ketahui dapur jalak itu banyak, ya. Mungkin ada 14 ya. Saya sebutkan yang ingat saya saja. Pertama dapur jalak, kemudian jalak budo, ya. Kemudian jalak sangu tumpeng, jalak ngoceh, jalak ngorek, jalak nguwuh, jalak nguwoh, jalak ruwuh, terus jalak sangupati, jalak piturun, terus jalak makoro, terus jalak nujuk madu, terus apa lagi? Jalak sumelang gandring, udah 12 ya. Jalak sumelang, jalak dinding, jalak tilam sari 14. Wah, banyak sekali. Nah, yang akan saya babar adalah dapur jalak saja atau jalak tok. Jalak saja, ya. Dapur jalak saja bagaimana ricikannya Mas? Oh, ya nanti kita lihat ya. Kita ambil bilah pusakanya. Nah, kita bahas warongkonya dulu sahabat Pusaka Jawa. Ini adalah warongkonya warongko lamen. Ini adalah kayunya kayu katimoho pelet, tapi karena sangat tua akhirnya tidak terlihat timoho peletnya. Ini kalau digebek lagi di amplas halus nanti akan kekupas kotoran-kotoran ini, nanti bisa kelihatan motif katimoho peletnya. Kemudian jenis warongkonya adalah gayaman Surakarta, wanda atau bentuk bener atau baku. Untuk pendoknya ini pendok bunton ya, pendok bunton ini baru ya. Untuk mendaknya kendit silang mirah. Untuk handle-nya ini adalah paku buanan ya, sahabat Pusaka Jawa, ini handle-nya paku buanan. Kita ketahui untuk handle nunggak semi seperti ini itu ada 8 sahabat Pusaka Jawa. Pertama adalah maraseba atau gatot kaca sebo, kemudian ada samba keplayu, ada rojomolo, ada paku buanan, ada yuda winatan, kemudian ada salembaran, ada canteng, ada longok. Ya, ada 8 ya. Perlu diingat-ingat sahabat Pusaka Jawa. Kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, istimewa sahabat Pusaka Jawa. Ya.
Dari kejauhan sudah jelas jenis pamornya, tapi nanti sahabat Pusaka Jawa akan lebih tercengang ketika saya dekatkan, karena ini pamornya tergolong pamor yang bagus dan jarang. Ya sahabat Pusaka Jawa, kita dekatkan dan kita kedepankan. Oke, kita dekatkan. Ciri-ciri dari dapur keris jalak adalah dapur kerisnya adalah lurus, ya, bilah kerisnya lurus. Kemudian panjang bilahnya sedang, memakai tikel alis. Ini ada tikel alisnya, gandiknya polos atau lugas, memakai pejetan, ya, sudah. Itu saja. Nah, ciri-ciri dari dapur jalak biasanya di sininya adalah gigir sapi. Ini kalau kita raba kerasa sahabat Pusaka Jawa. Kalau tidak gigir sapi kan pipih, ini namanya ikutnya tilam upih. Nah ini ya, dapur jalak sendiri kan biasanya ada yang jalak Buddha. Nah jalak Buddha biasanya itu pendek, kemudian memakai sogokan rangkap seperti itu. Dan sogokannya biasanya pun tidak begitu pandes, artinya untuk pejetannya pun dangkal seperti itu. Nah ini adalah keris dapur jalak sahabat Pusaka Jawa. Ricikan lainnya tidak ada, cuman itu saja. Kemudian kita bahas tentang pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya ini adalah ngudup gambir. Pucukan bilah kita ketahui ada banyak, yaitu ngudup gambir, ambututumo, nyujen, anggabah kopong, nugi binetet, dan ngumyang. Nah, sekarang kita bahas tentang gonjonya. Ini gonjonya adalah gonjo sebit rontal, yaitu seperti daun ron yang dicabik-cabik. Kemudian ini di gonjonya, karena ini ada pamor yang tegak lurus di gonjo, ini adalah pamor sampir, gonjo sampir. Nah ini ya sahabat Pusaka Jawa, kita lihat ya, ini gonjo sampir ya. Kemudian kalau kita lihat dari pamornya, kita bahas pamor ya, kita bahas pamor. Ini menurut saya ini adalah pamornya istimewa. Kenapa istimewa? Karena di sini ada pamor wengkon isen. Tapi biasanya wengkon isen itu diisi dengan pamor yang lumah, seperti pamor ngulit semangka maupun waswutah. Tapi ini isennya adalah isen merambut, adeg sapu. Ada orang mungkin kalau sekilas jauh seperti ini, sahabat Pusaka Jawa taunya ini adalah pamor tejo kinurung atau adeg telu atau wengkon adeg. Tapi tidak bisa dikatakan adeg telu karena di bawahnya ini merambut sahabat Pusaka Jawa. Garis-garis yang banyak tapi mengumpul di tengah ke sini. Di tengah sini pun terlihat, kita kedepankan. Lihat, ini garis-garis kecilnya mengumpul di sini nih sampai ke ujung. Istimewa sahabat Pusaka Jawa ya. Tuh, kalau kita lihat bagian sor-sornya terlihat jelas sekali ini adalah pamor adeg ya, adeg sapu. Nah tapi yang di sininya, di sampingnya ini adalah wengkon. Biasanya saya punya adeg sapu lagi yang pernah saya review, itu kecil-kecil semua. Ini jelas tegasan kanan kirinya adalah wengkon yang berbentuk lis-lisan dan atau frame seperti itu. Nah, ini sangat istimewa ya, karena jarang ditemui pamor yang seperti ini. Artinya ini adalah pamor wengkon isen, tapi isennya adalah isen adeg merambut atau adeg sapu. Istimewa. Saya bilang kata itu istimewa. Kemudian ini di gonjonya ada gonjo sampir, berarti ini adalah tergolong triwarno atau 3 pamor, yaitu pamor wengkon, pamor adeg sapu atau merambut. Kalau orang Jawa Tengah bilang merambut, adeg rambut atau akhirnya merambut. Nah, kalau orang Madura bilang adeg sapu yang di tengahnya. Nah, sekarang sahabat Pusaka Jawa kita bahas tentang tuah atau angsar dari pamor wengkon. Secara keseluruhan wengkon isen artinya adalah pamor tuah atau angsarnya adalah, sebagian pencinta keris beranggapan tuah atau angsarnya adalah permohonan kepada Tuhan agar si pemilik pamor wengkon isen ini adalah terlindungi
dari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal negatif. Kemudian wengkon sendiri mempunyai makna adalah melindungi, ya, melindungi. Nah, isen itu artinya adalah yang di dalamnya. Artinya kita sebagai manusia selain berharap mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, kita juga harus bisa melindungi orang-orang di sekitar kita. Yang satu rumah dengan kita, umpamanya adik, kakak, sanak saudara, bibi atau paman, seperti itu. Jadi ada semacam take and give-nya. Di sini kan doa dari Sang Empu adalah dengan lambang wengkon isen ini adalah agar si pemilik itu terhindar dari hal-hal yang kurang bagus, terlindungi, ya, terlindungi dari hal-hal yang kurang bagus. Yang jelas yang memberikan perlindungan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sini juga ada makna, yaitu melindungi. Artinya melindungi orang yang di dalamnya juga. Seperti itu, ya. Nah, kalau kita bahas tentang tuah atau angsar dari pamor adeg merambut atau adeg sapu, ini orang beranggapan bahwasanya tuah atau angsar adalah permohonan kepada Tuhan agar dijauhkan dari hal-hal yang negatif juga, atau yang terkenal dengan pamor singkir. Pamor adeg rambut biasanya ketebalannya, ya, itu 0,2, kalau tidak 0,5. Ini kalau kita lihat dari sini nih, ya. Nah, ini 0,2 sahabat Pusaka Jawa. Sampai ke atas. Ini istimewanya begini loh. Saya bilang istimewanya begini. Nah, ini bukan jadi satu sahabat Pusaka Jawa. Ini pamor adegnya ini, pamor rambutnya itu ke atas. Ke atas gitu. Tapi hampir kayak jadi satu, ya. Padahal ini tidak. Ini kalau kita detail sini, nah dari bawahnya ke bawah, sor-soran ini kemudian dari bawah ketahuan, dari sini banyak mengumpul jadi satu sampai ke atas. Istimewa. Ya, ini biasanya saya sering banyak punya wengkon isen, itu wengkon yang pamor melumah. Kebetulan ini adalah wengkonnya wengkon adeg sapu, isennya seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, tua atau angsal dari pamor adeg sapu, ya, adalah kebanyakan untuk seperti menolak hal-hal yang negatif seperti guna-guna, santet, ilmu hitam, ya. Bahkan ada yang beranggapan bahwasanya untuk mencegah, seperti mencegah api, ya, kemudian menangkal angin ribut. Makanya dari penamaan atau fungsi dari untuk hal-hal semacam itu, yaitu untuk menolak bala, yang lebih banyak secara umumnya adalah untuk tolak bala, baik itu dari tenung, santet, guna-guna, ilmu hitam, ya, terus dari makhluk halus, gangguan makhluk halus, kemudian dari bahaya api maupun dari bahaya angin ribut. Ini kemudian akhirnya karena untuk menolak akhirnya terkenal dengan nama singkir, ya. Makanya banyak yang mengatakan pamor adeg merambut atau itu kebanyakan adalah pamor singkir. Padahal, ya, itu berdasarkan fungsinya menamakannya. Padahal singkir juga adalah nama empu dari Blambangan, seperti itu. Nah, nanti kita bahas yang lain, ya. Jadi orang juga menyebut adeg merambut, adeg sapu, atau pamor singkir. Jadi kalau sahabat Pusaka Jawa bilang ini pamor singkir, ya sama saja, karena ada sebagian orang beranggapan ini namanya pamor singkir. Kalau orang Madura bilang adeg sapu, Jawa Timur bilang adeg sapu, kalau untuk Jawa Tengah adeg merambut, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, tadi sudah saya jelaskan tua atau angsar dari adeg sapu, ya, adeg sapu. Sekarang kita jelaskan tua atau angsar dari pamor gonjo sampir yang ada di gonjonya ini, yaitu pamor sampir ini adalah sebagian pecinta keris beranggapan bahwasanya pamor gonjo sampir adalah membuat pemiliknya, ya, ini di sini. Nah, ini garis ke bawah. Kan biasanya kalau yang bertumpuk-tumpuk ini adalah di sini kan ada, ya, ada yang garisnya horizontal, itu bertumpuk namanya pamor Mas Kumambang, gonjo Mas Kumambang. Kalau yang garisnya cuma satu horizontal itu namanya gonjo kendit mimang. Kalau yang lurus begini ini adalah gonjo sampir, ya. Nah, sebagian pecinta keris beranggapan bahwasanya tuah atau angsar dari pamor gonjo sampir yang ada di bilah keris ini adalah
membuat pemiliknya dipercaya oleh atasan untuk melaksanakan tugas-tugas yang khusus. Jadi untuk orang-orang yang belum pengen pensiun lah ya, orang-orang yang masih aktif, entah itu di perusahaan swasta maupun mengabdi kepada negara. Artinya dia mendapatkan satu kepercayaan dari pimpinannya kalau dia itu mampu untuk melaksanakan tugas-tugas khusus. Kalau kita menjadi satu orang kepercayaan, pastinya akan sangat senang. Ya, ketika mendapat kepercayaan khusus berarti mudah-mudahan rezekinya pun mendapat perlakuan yang khusus daripada yang lainnya. Ya, sahabat usaha gajah. Nah, kalau kita bicara tentang tuah atau angsar dari dapur lurus, ya artinya adalah kekuatan iman dan keteguhan hati. Artinya kita secara ketauhidan lurus vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak melenceng dari norma agama maupun norma pemerintahan. Kalau kita bahas tentang tuah atau angsar dari jalak, dapur jalak, kita ketahui jalak adalah nama burung yang sangat banyak digemari oleh orang, dan jalak itu adalah burung yang dimanapun dia berada itu tidak merugikan. Contohnya, jalak itu ketika hinggap di punggung kerbau itu memakan kutu-kutu kerbau. Kerbau pun merasa berterima kasih. Ya, kemudian jalak, kita lihat dari karakter jalak. Jalak itu kan agresif. Ya, burungnya agresif. Ya, burungnya cilak. Kemudian ocehannya pun enak. Suara jalak itu enak. Jadi diharapkan si pemilik dapur jalak itu adalah orangnya itu kemanapun dia berada itu selalu memberikan manfaat kepada diri sendiri, manfaat kepada orang lain maupun lingkungan. Ya, kemudian omongannya itu sangat dinanti oleh banyak orang. Artinya dia berbicara untuk yang bermanfaat saja. Yang kurang bermanfaat dia mending sukut atau meneng baiklah. Ya, meneng baik sukut baik wis meneng baik. Ya, kemudian dia agresif. Artinya agresif dalam arti dia tidak cuman ngomong tok, tapi dia juga take action. Banyak bergerak, tidak langsung ngomong apa tapi dia nggak dikerjakan. Nah, kalau kita rangkum secara keseluruhan dari dapur jalak ini dengan pamor yang ada wengkon isen ini, kemudian isennya adalah isen adeg sabu dan juga gonjo sampir, maka diharapkan si pemilik keris ini, yaitu diharapkan doa dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah dia menjadi orang yang sangat bermanfaat dimanapun dia berada, tidak merugikan banyak orang. Artinya dia bisa memberikan manfaat, ya, baik dari segi pikirannya, baik dari segi tindakannya, ya, pikiran dan tindakannya dia bermanfaat, ya. Kemudian dia mempunyai satu keteguhan hati dan kekuatan iman yang kuat, yang kokoh, ya. Kita lihat dari sini, dari lambang pengkon isen, artinya juga orang itu tadi bermanfaat. Artinya di samping dia bermanfaat, dia juga memberikan satu perlindungan, artinya punya manfaat kepada orang-orang sekitar. Di sini kan ada wengkon isen, artinya adalah selain terlindungi dari mara bahaya, hal-hal yang kurang baik dari tadi yang saya sebutkan, entah itu dari santet, guna-guna, ilmu hitam, makhluk halus, bahaya api maupun angin ribut, itu dia juga mampu melindungi orang sekitarnya, tadi memberi manfaat. Jadi cocok dengan antara pamor dengan dapur, cocok karena di sini jalak adalah dimanapun dia berada selalu bermanfaat. Artinya ada satu bentuk simbiosis mutualisme, ya. Kemudian dia juga bermanfaat, dia mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, seperti contohnya tadi yang tadi saya sebutkan lah ya, yang guna-guna, angin ribut, santet, makhluk halus, ya. Dan kemudian ketika dia ada pada posisi pemerintahan ataupun pada perusahaan, kalaupun tidak di masyarakat, dia mendapatkan satu kepercayaan. Di sini ada doa sang empu dengan lambang gonjo sampir ini adalah mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan tugas-tugas khusus. Ya, jadi dia menjadi orang yang bermanfaat dari pikirannya, tindakannya. Ya, contoh manfaatnya dia adalah bisa mengayomi orang-orang sekitarnya. Kemudian dia mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dari segala macam mara bahaya itu
guna-guna, santet, ilmu hitam, makhluk halus, gangguan dari makhluk halus, kemudian dari bahaya api maupun dari bahaya angin ribut, mendapatkan doa dari sang empu seperti itu. Ya, artinya dia menjadi orang yang selamat dan dia mendapatkan satu kepercayaan khusus di lingkungannya. Kalau dia tidak dalam bentuk perusahaan, berarti dalam lingkungan sekitarnya dia mendapatkan satu kepercayaan khusus untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan khusus yang semua orang tidak bisa menjalankannya. Tentunya mudah-mudahan ketika mendapatkan satu tugas khusus kita menjadi orang yang amanah, ya. Dan ketika dia mengerjakan pekerjaan itu dia tidak melenceng dari norma agama maupun norma pemerintahan dengan lambang lurus ini, ya sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari tampilannya sahabat Pusaka Jawa, ini gagah sahabat Pusaka Jawa. Ini gagah. Ya. Gagah ini. Nah, ini. Ya, kelihatan gagah ya. Kita coba ukur panjang bilahnya berapa agar kita tahu panjang bilahnya berapa. Oke. Kita ukur panjang bilahnya dengan panjang gonjonya ya. Panjang bilahnya ini 38 cm, cukup lumayan gagah. Karena dengan panjang segitu bisa menampilkan satu bentuk bentuk yang ideal. Kemudian untuk gonjonya panjangnya 8 cm. Ini juga ideal, jadi antara panjang dengan gonjong ke sini ideal. Ya, akan menampilkan satu penampilan atau pasikutan yang demes, yang serasi. Nah, ya sahabat Pusaka, kalau kita lihat dari pamor, bentuk pamornya pun kalau kita cermati, ini kan pamor wengkon itu tidak sembarang orang bisa membuatnya. Biasanya untuk pamor wengkon itu yang hanya mampu mengerjakan adalah empu-empu yang profesional. Artinya empu yang profesional bagaimana? Karena kanan kiri dari pamor biasanya ini jarak antara pinggiran bilah, sisi bilah ini yang tajam dengan pamor itu biasanya kanan kirinya itu presisi. Umpamanya di sininya sekitar jarak 0,5 atau 1 cm ya biasanya 1 cm atau setengah cm di sisi kanan kiri ya. Biasanya walaupun terlihat mudah tampilannya, tapi untuk penggarapannya susah sahabat Pusaka Jawa untuk pamor wengkon. Biasanya hanya untuk empu-empu yang sudah mumpuni saja yang bisa mengerjakan ini. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ya, kalau kita lihat dari selorok besinya ini adalah hitam kebiruan, ya, kita hitam kebiruan. Kemudian kalau kita lihat dari pasikutannya ini demes, ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian sirah cicaknya ini pendek, ya. Kemudian dari gandiknya ini agak, ya, tidak begitu panjang. Kemudian gonjonya sebit rontal, besinya yang keputih-putihan. Coba saya depankan biar sahabat Pusaka tahu. Ini besinya sahabat Pusaka Jawa agak keputihan dan berkesan demes, ya. Ini juga pasikutannya demes. Kemudian ini pamor menancapnya pandes. Lihat sahabat Pusaka Jawa. Pandes ya. Bilahnya berukuran sedang. Ini bilahnya berukuran sedang. Ya, ukuran 38 sedang. Kalau panjang itu antara 40 ke atas, ya. Itu sedang. Ujung bilahnya tidak terlalu lancip. Ini lihat ujung bilahnya tidak terlalu lancip. Ini kalau estimasi tangguhnya adalah tangguh Blambangan. Nah, kalau kita bicara tentang tangguh Blambangan, di situ kan ada empu-empu yang sangat masyhur, sangat terkenal, ya. Yaitu di situ ada empu Pitrang, empu Singkir, kemudian empu Supogati, kemudian ada empu Mendung, ada empu Tembarok, ya, ada Surawisesa, ada Luwuk. Nah, sekarang begini, tadi diteraskan di tengah-tengah tadi pembicaraan saya bahwasanya pamor Adeg Sapu terkenal dengan pamor Singkir. Ya kan? Karena apa? Dengan menamakan dari tuahnya atau angsarnya. Nah, kebetulan ini adalah bukan satu kebetulan, ini adalah pasikutan atau tangguhnya estimasinya Blambangan. Apakah ini juga tergolong dari bikinan dari empu Singkir?
Karena empu singkir biasanya membuatnya adalah kebanyakan itu pamornya adalah pamor adek rambut dan pamor singkir. Dan kebanyakan garapan dari empu singkir itu garapannya ya bagus-bagus dan secara tuah lumayan. Sakti istilahnya, empu singkir tergolong punya satu keilmuan yang mumpuni. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kebenarannya wallahu a'lam, kita hanya bisa menjabarkan ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari tampilannya ini saya senang sekali ini. Ya, dulu waktu dapat karatan sahabat Pusaka Jawa, karatan dan kalau tidak salah itu tidak ada handle-nya kalau tidak salah. Kalau tidak salah tidak ada handle-nya. Terus ya seperti itulah. Ya. Kemudian karatan kita bersihkan, kita warangi, alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Ya, ternyata pamornya istimewa. Ini karena apa istimewa? Ini adalah wengkon isen, tapi isennya isen adek sapu, jarang sahabat Pusaka Jawa. Kemudian secara garapnya, garap pamornya, terap-terapan pamornya pun tidak nerjang bilah. Ada satu pakem yang bilang bahwasanya yang tidak nerjang bilah adalah bagus, tapi ya enggak juga, karena ini kan bicara pakem lah. Umpamanya kalau pamor buntel mayit kan nerjang bilah semua, toh indahnya bagus. Artinya ada beberapa orang berpendapat seperti itu, dengan pamor yang tidak nerjang bilah itu tergolong pamor yang keris yang bagus. Biasanya adalah keris-keris dalam atau garap keraton seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ini juga tergolong pamor yang tidak nerjang bilah. Pamornya pandes, ya, menancap pada bilah. Pamornya pun bior, istimewa. Ya, ditangting pun enak. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terup to date dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.